Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Grisel Nurda Abdi selaku dosen pengampu untuk mata kuliah komputer untuk teknik sipil. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai SAP 2000, selanjutnya kita akan belajar untuk membuat suatu perencanaan dalam konstruksi. Sebenarnya ini software tidak harus untuk konstruksi, tapi ini sangat memudahkan untuk kita selaku perencana maupun konsultan dalam membuat jadwal. Di sini kita akan belajar Microsoft Project atau sering disebut juga MS Project. MS Project di sini sebenarnya tampilannya itu sangat mirip dengan Excel. Di sini ada tabelnya dan ini untuk diagramnya. Baik, kita akan mulai yang pertama. Kita lihat dulu untuk file, sama seperti Microsoft yang lainnya. Di sini juga terdapat home, new, open, info, save dan lainnya. Home itu kita lihat ini, di sini kita bisa memilih untuk membuka blank project maupun yang lainnya. New tentu saja kita akan membuka untuk pekerjaan baru. Open untuk membuka pekerjaan yang sudah kita buat. Dan di sini info adalah berisi tentang mengenai pekerjaan itu sendiri. Jadi ada start, finish, schedule dan yang lainnya. Nah, di sini start kita bisa memilih project ini akan dimulainya kapan. Di sini saya akan membuat dimulai pada tanggal 1 Juli. Nah, finishnya ini nanti mengikuti kita dalam pembuatannya. Oke. Nah, di sini terdapat project calendar. Ada 24 jam, shift malam atau yang standar. Nah, untuk yang standar ini yang dimaksud dengan jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5 dengan istirahatnya 1 jam dengan 5 hari kerja. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtunya libur. Untuk shift malam atau night shift seperti yang sudah kita tahu, night shift ya untuk pekerjaan di malam hari untuk 24 jam, yaitu kerja 1 hari penuh. Nah, di sini kita akan mengambil yang standar. Baik, selanjutnya kita ke menu option. Nah, di menu option ini ada general, display, schedule dan yang lainnya. Kita mulai dari yang general. Ini genuine timeline, kita pilih yang ini aja. Kalian juga bisa pilih yang mana aja, atau untuk ini format data kita pilih bebas sebenarnya kalau ini mau dipilih yang mana aja. Untuk display, nah di sini ada kalender, tipe kalender yang mau dipakai yang mana. Ini adalah mata uang. Nah, di sini kita pilih yang IDR karena kita di Indonesia, atau mau seandainya nanti menggunakan dolar ya di sini tinggal diganti aja dolar. Selanjutnya ke schedule. Nah, di sini kita mulai harinya itu dari Senin. Kita coba mulai untuk jam kerja biasanya di Indonesia sendiri. Kalau untuk pekerjaan rumah sederhana, di sini kita coba nanti bikin untuk penjadwalan rumah sederhana aja. Di sini mulainya jam 8 sampai jam 4. Berarti 7 jam ya. Nah, untuk jam per minggu tinggal 7 jam dikali 7. 7 jam dikali 5, 6 hari ya, 6 hari kerja. Jadi dia Sabtu tetap kerja. Jadi 42 jam. Jadi untuk hari per bulan itu berarti harinya kan 66 kali 24. Oke. Saya rasa di sini nggak ada masalah. Nah, di sini kita isikan untuk penjadwalannya itu pada kolom-kolom ini. Nanti grafiknya akan menyesuaikan isi yang kita isikan di sini. Oke, untuk isinya kita isi di task name ini. Kita akan membuat rumah
tipe 54. Nah, sekarang dalam pembuatan rumah itu, pertama yang harus kita lakukan adalah pekerjaan persiapan. Persiapan di sini yaitu kita membersihkan lahan, atau kalau seandainya tanahnya itu tidak rata, nah di sini kita harus meratakan dulu tanahnya. Selanjutnya ada persiapan pembuatan fondasi dan juga septic tank. Nah, di pekerjaan ini, di pekerjaan fondasi dan septic tank ini, nah untuk pekerjaan fondasi dan septic tank itu dari pengurukan sampai, maksud saya dari penggalian sampai diuruk kembali, jadi sampai ini jadi. Setelah itu ada pekerjaan membuat slough, lalu membuat kolom. Setelah itu kita membuat pasangan batu bata. Selanjutnya kita membuat ring balok. Setelah ring baloknya jadi, kita membuat atap baja. Saat semua strukturnya sudah terjadi, jadi kita di sini selanjutnya adalah menyiapkan instalasi listrik. Di sini ada menyiapkan dulu, belum langsung dikasih aliran listriknya ya. Setelah itu baru kita ke pekerjaan plester dan acian. Lalu membuat dapur. Setelah dapur dan kamar mandinya sudah jadi, langkah selanjutnya yaitu kita membuat plafon. Oke, saat plafon sudah jadi, kita ke pekerjaan lantai. Di sini memasang keramik atau ya mau memakai material jenis apa. Selanjutnya kita ke pekerjaan cat. Lalu yang terakhir yaitu pemasangan daun pintu. Nah, kira-kira di sini seperti ini pekerjaan kita. Mungkin bisa kita tambah di sini. Itu nanti kalau seandainya mau menambah pekerjaan, tinggal di blok aja, klik kanan, insert. Nah, di sini Oke, nah setelah itu kita mengisikan durasinya. Sebelum mengisikan durasinya, mungkin ini gini aja. Nah, jadi kita blok pekerjaannya. Dari mulai fondasi sampai pemasangan daun pintu itu kan masuk ke pekerjaan pembangunan. Nah, jadi semua pekerjaan ini masuk ke pekerjaan pembangunan. Oke, sekarang kita isikan harinya. Untuk persiapan itu biasanya seandainya tanahnya itu sudah datar, jadi perlu dibersihkan aja, mungkin 1 hari cukup. Nah, di sini satuannya hari ya. Terus untuk pembuatan fondasi dan juga septic tank, nanti plus sama sanitasi mungkin ini agak lama, bisa 10 hari. Untuk pembuatan slough kita rencanakan untuk 4 hari, kolomnya 5 hari, pemasangan batu bata itu 10
10 hari. Oh ya, di sini kita ada yang kurang. Jadi kita insert lagi. Di sini ditambahkan untuk pemasangan kusen. Kusen di sini maksudnya kusen pintu dan juga jendela. Nah, ini 3 hari kayaknya cukup. Untuk pembuatan ring baloknya kita bikin 5 hari. Pembuatan atap baja ringan udah sampai terpasang. Biasanya kan kalau baja ringan ini lebih mudah karena dia udah ada profilnya, jadi tinggal pasang-pasang. Itu 10 hari. Ini tidak termasuk pembuatan profilnya ya. Instalasi listrik di sini 5 hari cukup. Plester dan AC mah agak lama, 2 minggu mungkin. Dapur kita buat 6 hari. Untuk pemasangan plafon kita buat 2 minggu. Dan untuk pemasangan lantai 5 hari. Catnya itu 1 minggu. Pemasangan daun pintu udah sama cat 4 hari cukup. Nah, di sini kita sudah mengisikan harinya, jadi kelihatan di sini diagramnya. Nah, sekarang langkah kita selanjutnya adalah ini, coba di blok semua dan masukkan link the task. Nah, jadi dia kalau di link the task ini terus kelihatan kapan dia selesainya. Ini juga. Ini enggak ya? Nah, dia udah langsung itu. Udah langsung kelihatan untuk diagramnya. Coba kita kecilin. Nah, untuk diagramnya ini kalau sekarang kita lihat dari Juli sampai November berarti 1, 2, 3, 4 sekitar 4 bulan, kayaknya terlalu lama. Nah, sebenarnya kalau ini kan dia otomatis ya, pakai mode otomatis. Jadi selesai fondasi baru bikin sloof, selesai sloof baru bikin kolom. Nah, padahal di sini kan ada pekerjaan yang kita itu bisa lakukan secara bersamaan. Contohnya itu sloof sama kolom itu bisa dikerjakan setelah fondasi selesai, itu bisa bareng. Terus pemasangan batu bata sama kusen itu juga sebelum pemasangan batu bata selesai sampai atas, kusen itu kan udah bisa sama dipasang, jadi bisa menghemat waktu juga. Oke. Nah, kita coba di sini untuk di kolom predecessors ini kita klik untuk fondasinya sih udah ya sesuai. Nah, di sini kan ada nomor-nomornya ini. Ini ada nomor 4, nomor 5, setelah nomor ini dikerjakan setelah nomor 6. Jadi maksudnya nomor 4 itu sloof, itu nomor 5. Nomor 5 itu dikerjakan setelah nomor 4 selesai. Nah, di sini kolom kita ganti aja. Kita geser. Ini dikerjakan setelah fondasi. Nah, jadi dia bisa langsung. Terus untuk pemasangan batu bata dikerjakan setelah kolom. Oke. Ini sebenarnya bareng sih ya, sama kolom juga bisa. Pemasangan kusen juga setelah kolom. Selanjutnya ring balok iya, atap baja ringan oke. Instalasi listrik setelah baja ringan. Nah, jadi instalasi listrik itu kan nanti kita membuat lubang-lubangnya. Nah, mungkin ini bisa dikerjakan bersamaan dengan instalasi listriknya. Oke. Dapur WC setelah plester AC, plafon juga, lantai cat oke, pemasangan daun jendela oke di sini.
ternyata emang agak lama ya emang, tapi untuk 4 bulan sih oke sih, masih normal itu untuk pembangunan rumah dengan tipe 54. Oke, nah di sini ada mode task, ini udah auto ya. Ini ternyata masih manual, jadi kita ganti ke auto dulu. Nah, di sini selesai, maju ya. Tadinya kan November, jadi ke Oktober, maju 1 bulan. Merah. Nah, di sini kita untuk mendapatkan informasinya, kita bisa klik di project information, terus kita ke statistik. Nah, di sini untuk startnya tanggal 1 bulan Juli, itu akan selesai pada tanggal 11 bulan Oktober. Close aja. Oke, nah di sini kita akan membuat untuk libur, hari libur. Hari libur itu tanggal 20 ya. Kita ke project, terus change working time. Di tanggal 20 Juli ini Idul Adha kan. Nah, di sini kita option Idul Adha, kita tulis aja. Nah, jadi ini udah libur Idul Adha ini, jadi maju. Nah, kan jadi maju. Terus kita lihat lagi untuk bulan Agustus, nanti saya contohkan sampai Agustus aja. Oke, tanggal 10 sama tanggal 17 Agustus itu juga libur. Change worknya lagi, kita cari ke bulan Agustus tanggal 10. Tanggal 10 tahun baru Islam. Terus tanggal 17 hari kemerdekaan. Nah, sini kan udah ada ini details non working. Nah, dia otomatis akan bergeser. Untuk melihat pekerjaan kritis atau yang tidak boleh terlambat, kita bisa klik kanan pada diagram, show or hide bar style, critical task. Nah, ternyata sebagian pekerjaan itu kritis, jadi tidak boleh terlambat ya di sini. Yang tidak kritis di sini cuma slough sama pasangan batu bata, terus instalasi listrik. Karena untuk pekerjaan kritis ini, jadi kita bisa melakukan pekerjaan setelah pekerjaan ini selesai. Jadi kalau sampai pekerjaan ini terlambat 1 hari, maka akan mempengaruhi pekerjaan berikutnya. Nah, sedangkan ini yang tidak mempengaruhi pekerjaan lainnya, cuma pembuatan slough, pasangan batu bata,
dan juga instalasi listrik. Jadi pekerjaan yang lainnya itu harus sesuai agar kita bisa selesai pada jadwal yang sudah ditentukan. Oke, di sini kita belajar ini dulu, kita lanjutkan lagi untuk minggu depan. Tolong dari sekarang sudah mulai untuk install MS Project, bebas kalian mau install yang tahun berapa. Intinya kita di sini belajar mau pakai tahun berapapun tidak masalah karena hasilnya itu sama. Sebenarnya untuk yang membedakan dari tahun ke tahun adalah mungkin ada pembaruan, tapi itu hanya sedikit, tidak sangat berpengaruh pada tampilan atau hasil, itu enggak. Oke, di sini kita save dulu, kita buka lagi untuk minggu depan. Kita bisa langsung Ctrl S, kita save di dokumen. Di sini akan saya kasih nama perencanaan rumah tipe 54. Oke, sekian dari saya. Semoga kita bisa menyerap informasi yang meskipun sedikit, kita pelan-pelan, di sini tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama tahu agar kita mendapatkan manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.